Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaktian pasca persekutuan doa hamba Tuhan Labuan Batu sekitarnya, kalau persekutuan ini terlaksana semua karena kemurahan Tuhan tentunya, dan kami juga bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami diizinkan berdiri di tempat ini untuk bersama-sama beribadah lewat persekutuan, lewat kebaktian pasca persekutuan hamba Tuhan Labuan Batu sekitarnya. Terima kasih, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Welman Sihobi bersama dengan Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih juga para pengurus dari persekutuan doa hamba Tuhan Labuan Batu sekitarnya, para pengurus, juga kepada orang tua kami, Bapak Pendeta Hasan Saluhu dari Aida Barat, juga rombongan dari Medan, orang tua kami, Bapak Pendeta Semangunso, Bapak Pendeta Kondan, bersama Ibu. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir bersama-sama dalam persekutuan kebaktian pasca persekutuan doa hamba-hamba Tuhan Labuan Batu sekitarnya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kalau kami ada saat ini bersama dengan tim kecil dari Serang Cilegon, dari Provinsi Banten, semua karena kemurahan Tuhan, saya bahagia boleh bertatap muka dengan rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini. Kita boleh saling mengenal, karena tak kenal tak sayang, karena kenal maka kita semakin mengasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, tema dalam persekutuan kebaktian pasca kesempatan ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Kita bersama-sama berdoa memohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan tolong pemberitaan firman ini. Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita, dan kita boleh diberkati, dipulihkan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita melihat sesuai dengan tema yang terpampang dari 1 Korintus 5 ayat 8, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan. Marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudaraku, di sini kalimat yang harus kita perhatikan adalah marilah kita berpesta. Marilah kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Dengan roti yang tidak beragi. Saat ini kita sedang berpesta lewat kebaktian pasca persekutuan doa hamba-hamba Tuhan Labuan Batu sekitarnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menikmati roti yang tidak beragi. Haleluya. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menikmati roti yang tidak beragi. Sebagai pendahuluan, kita akan memperhatikan tentang ragi. Terlebih dahulu kita memperhatikan tentang ragi. Ragi secara umum disebut ragi yang lama. Boleh baca dulu ayat 7. Mulailah ragi yang lama itu, ya, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Puji Tuhan. Haleluya. Ragi secara umum disebut ragi yang lama, yaitu segala keburukan dan kejahatan. Haleluya. Ragi yang lama yaitu segala keburukan dan kejahatan. Ayat 11 sampai ayat 11. Dalam suatu
telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya, Ya. dari dunia ini, Ya. atau dengan semua orang kikir, dari penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Ya, ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, Menyebut dirinya saudara seiman, terus adalah orang cabul, cabul, kikir, kikir, penyembah berhala, memfitnah, pemabuk, memabuk, atau penipu. menipu. Terus Dengan orang yang demikianlah, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. puji Tuhan. Ragi yang lama, yaitu segala keburukan dan kejahatan antara lain, orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Ayat 11. Ulangi kembali ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, Terus adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, memfitnah, pemabuk, atau penipu. Terus Dengan orang yang demikianlah, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Dengan orang yang demikian, kita dilarang untuk makan bersama-sama. Ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamili Sebab seluruh adonan? sedikit saja ragi mengkamiri seluruh adonan. Karena sedikit saja ragi mengkamiri seluruh adonan. Itulah 6 perkara di atas tadi. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Persamaan dari 6 perkara di atas. Mari kita lihat sejenak persamaan dari 6 perkara di atas. 1, orang cabul, sama dengan hidup di dalam dosa kenajisan. Sama dengan hidup di dalam dosa kenajisan. 2, kikir, terlampau hemat memakai harta bendanya, sama dengan pelit. Contohnya seperti yang tertulis di dalam Amsal, seperti si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Anak yang pertama untukku, anak yang kedua untukku juga. Itu kikir. 3, penyembah berhala. 3, penyembah berhala. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena pekerjaan, bisnis, usaha, dan perkara-perkara lahiriah lainnya. Kalau itu nomor 1, itu yang disebut penyembah berhala. Puji Tuhan. Haleluya. 4, pemfitnah, sama dengan menjelekkan nama orang dengan kata-kata bohong, itu fitnah. 5, pemabuk, hidup di dalam hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. 6, penipu, sama dengan orang yang penipu, artinya menipu, prakteknya dengan perkataan yang tidak jujur. Puji Tuhan. Ayat 12-13. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Terus, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? ya, kita harus mengerti mana lagi yang lama. Bukan berarti kita harus keluar dari dunia ini. Terus, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Ya, terus usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. puji Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat di Korintus, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Artinya ragi yang lama tidak boleh ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Haleluya. Artinya ragi yang lama, yaitu segala keburukan, kejahatan, 6 perkara di atas tadi, tidak boleh ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Lebih rinci kita melihat tentang ragi yang lama. 1 Korintus 6 ayat 6-7. 1 Korintus 6 ayat 6-7. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Satu dengan yang lain, apakah ada mencari keadilan? Terus, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, ayat 7. adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kalau berselisih itu sudah merupakan kekalahan. Terus, mengapa kamu tidak lebih suka menderita? Mengapa kamu tidak lebih suka saja menderita ketidakadilan? Terus, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, puji Tuhan. Saudaraku,
dengan adanya perkara atau persoalan yang terjadi antara yang satu dengan yang lain, itu merupakan kekalahan bagi kita. Kalau saat antara yang satu berselisih dengan yang lain, bukan saja sidang jemaat, apalagi hamba Tuhan, saudara, itu merupakan kekalahan bagi kita, saudara. Itu merupakan kekalahan bagi kita. Apalagi mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib, kepada orang yang tidak percaya, itu merupakan kekalahan telak. Itu merupakan kekalahan lebih besar lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Terus ulangi dulu baca ayat yang ke-7 ini. Buanglah ragi yang lama itu. Ya. Diulangi. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kalau ada perkara antara yang satu dengan yang lain, ada terjadi perkara atau persoalan terjadi antara yang satu dengan yang lain, itu merupakan kekalahan. Terus, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? ya. Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya. Terus, Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, ya. dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi dulu ya, saudaraku. Dengan adanya perkara atau persoalan yang terjadi antara yang satu dengan yang lain, itu merupakan kekalahan bagi kita. Apalagi mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib, itu merupakan kekalahan telak, kekalahan besar bagi kita. Baik sidang jemaat teramal lebih hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Saudaraku, menanggung penderitaan. Saudaraku, di sini katakan sebenarnya lebih baik menderita karena ketidakadilan dan menderita karena dirugikan. Ini yang disebut dengan menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Tujuannya supaya kita tidak mengalami kekalahan, sebaliknya berkemenangan. Amin, saudaraku. Sebab itu Rasul Paulus berkata kepada sedang jemaat di Rasul, kepada sedang jemaat di Korintus, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Puji Tuhan. Sebenarnya lebih baik menderita karena ketidakadilan dan menderita karena dirugikan. Inilah yang disebut menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Keyakinan iman. Keyakinan iman. Terus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Terus. tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Oleh karena perlu untuk diketahui, oleh karena sengsara salib, Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Amin, saudaraku. Oleh karena sengsara, justru lewat sengsara saliblah Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Berarti yang menjadi tolak ukur di dalam mengikuti Tuhan, di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya adalah salib Kristus. Amin, saudaraku. Jadi kita harus menerima apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus sebagai teguran kepada sidang jemaat di Korintus. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kamu tidak suka menderita karena ketidakadilan? Justru pergi mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib. Itu kekalahan telak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, yang menjadi tolak ukur di dalam mengikuti Tuhan, di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya adalah salib. Itu tolak ukur. Puji Tuhan, jangan kita gunakan ukuran yang lain-lain, harta, kekayaan, dan intelektual dan lain sebagainya. Ayat 36 sampai 37. Seperti ada tertulis, Ya. oleh karena engkau, Ya. kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Puji Tuhan. Sampai ayat 7. Tetapi dalam semuanya itu, Dalam semuanya itu,
kita lebih daripada orang-orang yang menang Ya. oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam melayani Tuhan, Rasul Paulus telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Berarti, saudaraku, pengalaman kematian atau menderita sengsara itu memang harus terjadi. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Tujuannya adalah supaya kita boleh mengalami kemenangan, bahkan nanti kita lebih daripada orang-orang menang. Amin, saudaraku. Berselisih saja antara satu dengan yang lain itu kekalahan. Apalagi mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib, itu kekalahan telak. Mengapa kita tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kita tidak rela menderita karena ketidakadilan? Kok harus mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib? Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi justru dengan salib ini kita berkemenangan. Tolak ukur di dalam mengikuti Tuhan bagi sidang jemaat, tolak ukur di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya bagi sidang jemaat adalah salib. Tidak boleh lari dari salib, supaya nanti kita berkemenangan. Kita kembali membaca 1 Korintus 6. Kita kembali membaca 1 Korintus 6. Ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Terus, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Puji Tuhan. Rasul Paulus berkata, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian terhadap saudara-saudaramu. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, kalimat kamu sendiri itu ditujukan kepada siapa? Pertanyaannya kepada kita sekarang, kalimat kamu sendiri itu ditujukan kepada siapa? Untuk memperoleh jawaban yang pasti, mari kita membaca ayat berikutnya, Yosua ayat 9 sampai dengan ayat 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tadi terus tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, yang mendatangkan kerugian, orang yang tidak adil yang mendatangkan kerugian tidak masuk surga. Terus janganlah sesat. Orang cabul satu, penyembah berhala dua, orang berzina, terus banci, terus orang pemburi, terus pencuri, ya, orang kikir, tiga tadi, terus pemabuk, 4, pemfitnah, dan 5, penipu sama tadi di 1 Korintus 5. Terus tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak adil dan yang mendatangkan kerugian di 1 Korintus 5 tadi adalah satu, orang cabul, penyembah berhala, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Tadi saya sudah sampaikan persamaannya. Amin, saudaraku. Haleluya. Kesimpulannya, yang melakukan ketidakadilan dan yang mendatangkan kerugian adalah ragi yang lama. Jadi kesimpulannya, yang melakukan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian itu adalah ragi yang lama. Itulah segala keburukan dan kejahatan. Kemudian di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 tadi kita sudah baca. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, terdapat tambahan dari ragi yang lama. Terdapat tambahan dari ragi yang lama yang tertulis di dalam 1 Korintus 5 tadi. Antara lain orang berzina, banci, pemburi, pencuri. Ya. Mari kita melihat persamaan dari 4 hal tersebut. Orang berzina sama dengan berbuat zina atau berbuat hubungan yang tidak sah. Itu menunjuk kepada orang yang selalu menduakan hati Tuhan. Banci sama dengan tidak laki-laki, tidak perempuan, berarti tidak punya identitas di hadapan Tuhan, tidak terdaftar. Kemudian pemburi sama dengan homoseksual, laki-laki menyukai laki-laki. Kemudian pencuri sama dengan mengambil milik orang lain tanpa izin, berarti dengan paksa, juga mengambil miliknya Tuhan. Itulah 1/10. Biarlah kiranya sidang jemaat setiap 1/10 dimulai dari saya sebagai hamba Tuhan, setiap 1/10 tidak mencuri miliknya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu milik
Lalu ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu Ya. bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya. Janganlah sesat. Jangan sesat. Orang cabul, Ya. penyembah berhala, Terus. orang berzina, Ya. banci, Ya. orang pemburi, Ya. pencuri, Pencuri. orang pikir, pemabuk, memfitnah dan Ya. penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup dengan ragi yang lama, yaitu segala keburukan dan kejahatan. Itulah orang-orang yang melakukan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian terhadap sesama saudara, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Terhadap semuanya itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, tidak masuk surga. Haleluya. Itulah sedikit mengenai ragi yang lama secara singkat. Itulah tentang ragi yang lama secara singkat, ya. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan. Baik, selanjutnya kita melangkah untuk melihat ragi secara khusus. Selanjutnya kita melihat ragi secara khusus ada 3. Ragi secara khusus ada 3. 1 ragi Farisi, 2 ragi Saduki, 3 ragi Herodes. Ketiga ragi tersebut sangat bertentangan dengan pengalaman kematian, pengalaman kebangkitan, dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara khusus ada 3 ragi. 1 ragi Farisi, 2 ragi Saduki, 3 ragi Herodes. Haleluya. Ketiga ragi tersebut sangat bertentangan dengan pengalaman kematian, kebangkitan, dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. 1 ragi Farisi bertentangan dengan pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. 2 ragi Saduki bertentangan dengan pengalaman kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. 3 ragi Herodes bertentangan dengan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Di kesempatan ini mari kita periksa tentang ragi Farisi. Nanti jika Tuhan izinkan kita akan melihat ragi Saduki di sesi kedua. Mari di sesi pertama ini kita akan memperhatikan ragi Farisi. Setelah kita melihat pengertian ragi yang lama singkat tadi, sebab kita khusus memperhatikan tentang 3 ragi ini. Puji Tuhan. Yang pertama tentang ragi Farisi. Tentang ragi Farisi. Matius 16. Matius pasal yang ke-16 ayat 5 sampai 7. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, ragi Farisi saja dulu. Terus Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, terus mereka lupa membawa roti. murid-murid atau 12 rasul lupa membawa roti. Ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, Ya, berjaga-jagalah dan waspadalah berjaga-jaga, waspada. terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Berjaga-jaga, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Yesus berkata kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Tetapi di dalam pikiran murid-murid, Tuhan berkata demikian karena mereka tidak membawa roti atau bekal makanan. Jadi waktu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ketika Yesus mengatakan itu, murid-murid berpikir, saudaraku, murid-murid berpikir bahwa Tuhan berkata demikian karena mereka tidak membawa roti atau bekal makanan. Ayat 8 sampai 10. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ya. Ia berkata, Terus, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? kenapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Terus, Hai orang yang kurang percaya, kenapa khawatir soal makanan tidak ada makanan? Terus, belum juga kamu mengerti? ya, Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? lupa dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Padahal pengalaman adalah guru yang terbaik. Susah senang pengalaman itu harus menjadikan guru ya. Amin. Haleluya. Terus, Dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan kemudian? terus, Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? puji Tuhan.
Ketika Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu dengan cepat-cepat Yesus berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Oleh sebab itu, di dalam mengikuti Tuhan, sidang jemaat tidak perlu khawatir dalam hal makanan." Amin, saudaraku, dalam soal makanan. Kemudian juga seorang hamba Tuhan tidak perlu pusing mempersoalkan makanan, karena kemana saja kita diutus, karena kemana saja hamba Tuhan diutus, Tuhan pasti pelihara dan sertai dengan ajaib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi jangan pusing soal makanan. Kemana saja hamba Tuhan diutus, Tuhan sertai. Tuhan sertai dengan ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap kali kita berkata Tuhan Yesus ajaib, sekarang tidak hanya di mulut, tinggal pembuktiannya dalam kehidupan sehari-hari, di tengah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Setuju, saudara? Oleh sebab itu, Tuhan ingatkan mereka kembali tentang 5 ketur roti untuk 5.000 orang laki-laki ditambah para istri dan anak-anak. Ternyata masih sisa 12 bakul. Artinya, saudaraku, 1 bakul untuk satu rasul. Itu sudah jelas untuk mengingatkan mereka. Sebetulnya Tuhan izinkan sisa 12 bakul. 1 bakul nanti untuk 1 rasul, 1 murid. Tetapi ternyata tetap saja mereka lupa dengan pengalaman yang pernah terjadi. Puji Tuhan. Haleluya. Awalnya memang, saudaraku, kalau kita lihat kisah itu tidak perlu dibaca. 5 ketur roti seakan-akan tidak ada artinya untuk ribuan massa. Tetapi setelah 5 roti diberkati dengan ajaib, ternyata dapat memberi makan 5.000 orang dengan kenyang. Bahkan masih sisa 12 bakul. Haleluya. Lalu Tuhan ingatkan kembali rasul-rasul dengan 7 ketur roti untuk 4.000 orang. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti dikumpulkan. Ada sisa 7 bakul penuh. Puji Tuhan. Kedatangan Yesus yang pertama, Dia telah memecahkan segenap kehidupannya di atas kayu salib. Itu buktinya Dia roti hidup, 5 roti. Kedatangan Yesus untuk yang kedua kali, Dia tampil sebagai Raja dan mempelai di surga. 7 sempurna. Amin, saudaraku. Gunakan pengalaman ini. Tidak akan sempurna kalau tidak dimulai dari sengsara. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang ayat 11. Matius 16 ayat yang ke-11 baca. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Bisa lupa dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan keajaiban Tuhan bersama dengan kita. Terus aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Puji Tuhan. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah waspadalah terhadap ragi orang Farisi, bukan soal roti, bekal makanan, karena hal itu terlalu kecil bagi Tuhan. Kalau hanya soal makan, minum, dan pakaian, terlalu kecil bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan terlalu memusingkan soal bekal roti makanan, bekal makanan. Bukan itu yang harus kita pusingkan. Mari kita lihat dosa-dosa kita ini loh. Pusinglah kita, jijiklah kita dengan ragi lama tadi, termasuk nanti dengan ragi Farisi ini. Kalau kita nanti kita ikuti penguraiannya. Setuju? Amin, setuju? Haleluya. Haleluya. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan adalah waspadalah terhadap ragi Farisi, bukan soal roti, bekal makanan, karena soal makanan, minuman, pakaian itu terlalu kecil bagi Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16. Ini tulisan tahbisan, suratan tahbisan. Jadi kalau hamba Tuhan hanya berpikir makanan, tidak sesuai dengan tahbisan, mohon maaf ya, jangan dulu tersinggung. Amin, saudaraku. Tidak sesuai dengan tahbisan di Tuhan. Haleluya. 1 Timotius 6, 1 Timotius 4 ayat 16 maksud saya. Baca Yosua. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Awasilah dirimu sendiri. Tadi berjaga-jagalah, waspadalah. Di 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri
Awasilah dirimu sendiri, terus dan awasilah ajaranmu. awasi ajaran, terus Bertekunlah dalam semuanya itu, tekun dengan pengawasan, berjaga-jaga dan waspada, terus karena dengan berbuat demikian, yang engkau akan menyelamatkan dirimu Terus. dan semua orang yang mendengar engkau. puji Tuhan. Haleluya. Di ayat ini kalimat pada bagian A, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kemudian kalimat pada bagian C, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya hamba-hamba Tuhan harus menjaga kemurnian dari pengajaran firman Allah, karena itulah yang akan menentukan keselamatan dari seorang hamba Tuhan dan sidang jemaat yang dia layani. Jadi hati-hati dengan ragi. Waspadalah, berjaga-jagalah, dan kita harus bertekun menjaga kemurnian dari pengajaran firman yang kita miliki. Itu yang menentukan keselamatan seorang hamba Tuhan dan keselamatan dari sidang jemaat yang dilayani oleh hamba Tuhan. Jadi kalau dahulu saya pikir melayani adalah hebat-hebatan. Waktu saya memulai pelayanan belum terlalu mengerti. Tetapi semakin hari semakin Tuhan beri pengertian lewat pembukaan firman yang terus-menerus Tuhan bukakan. Ternyata memang kita harus bertekun mengawasi, berjaga-jaga soal pengajaran firman yang murni ini. Amin, saudaraku. Bukan saya yang murni atau bukan si A, si B yang murni, tetapi kita harus bertekun berjaga-jaga, mengawasi, menjagai pengajaran firman Allah supaya tetap murni. Itu yang menentukan keselamatan seorang gembala sidang dan sidang jemaat yang dilayani. Maka sidang jemaat juga berdoa untuk gembala sidang supaya gembala sidang tersebut tetap berjaga-jaga dengan pengajaran firman Allah yang benar. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi pertama kali waktu bicara berkat, haleluya. Pas mulai dikoreksi, haleluya nyertu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak marah ya? Tidak. Haleluya. Puji Tuhan. Matius. Kita kembali membaca Injil Matius 16 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Injil Matius 16 ayat yang ke-12. Silakan. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Puji Tuhan. Pada akhirnya murid-murid atau rasul-rasul mengerti bahwa yang harus diwaspadai adalah ajaran orang Farisi, bukan ragi roti, tapi ajaran orang Farisi. Itulah yang disebut ragi Farisi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah kiranya pada akhirnya kita mengerti bahwa yang Tuhan maksud supaya kita betul-betul awasi diri kita dengan bertekun terhadap ragi orang Farisi. Puji Tuhan. Apa ragi orang Farisi sebenarnya? Kita maju lebih dalam lagi. Apa ragi Farisi yang sebenarnya? Mari kita periksa di dalam Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 5 saja terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Jadi orang Farisi itu ahli Taurat, mengerti, menguasai Taurat. Terus bertanya kepadanya. Tanya kepada Yesus terus. Mengapa murid-muridku tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Dengan tangan najis. Jadi orang Farisi mengajarkan firman Allah atau Taurat, tetapi ajaran mereka dicampur, ditambahi dengan ajaran nenek moyang. Itulah adat istiadat orang Yahudi. Itulah ragi orang Farisi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 5 ayat 6. Ragi orang Farisi
Saudaraku, mereka mengajarkan firman Tuhan Taurat, tapi ditambahi, dicampuri dengan adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. 1 Korintus 5 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Kemegahanmu tidak baik. kemegahanmu, hai hamba-hamba Tuhan, yang suka menambahi dengan mencampuri dengan firman Allah yang disampaikan, mencampuri firman Allah yang murni. Kemegahanmu tidak baik, hai hamba Tuhan yang suka mencampuri firman Tuhan. Terus, Tidak tahukah kamu ya, bahwa sedikit lagi mengkamiri seluruh adonan? mengapa Rasul Paulus dengan tegas menyatakan itu? Karena sedikit saja ragi Farisi itu sudah cukup mengkamiri seluruh adonan. Itu sudah cukup mengkamiri seluruh kehidupan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Markus 7 ayat yang ke-6. Kembali baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Markus 7 kembali dibaca dulu. Markus tadi ya. Kembali kita membaca Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jawabnya kepada mereka, Ya. benarlah membuat Yesaya tentang kamu, Ya. hai orang-orang munafik. Hai orang-orang munafik. Terus, Sebab ada tertulis, ya. bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Ya. padahal hatinya jauh daripadaku. Ya. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Ya. Sebab pengajaran firman yang mereka terima sudah terkamiri dengan ragi orang Farisi. Puji Tuhan. Jadi kalau saudaraku, ibadah pelayanan ini sudah terkamiri dengan ragi orang Farisi, maka seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena sudah terkamiri dengan ragi orang Farisi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita baca ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, Ya. sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Selanjutnya Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah manusia. Haleluya. Jadi ibadah Taurat tidak ada artinya, ibadah lahiriah tidak ada artinya. Mulut memuliakan Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan, tidak ada artinya. Itu ibadah sia-sia. Berarti saudaraku, berkenan atau tidaknya sebuah ibadah ditentukan oleh sebuah ajaran. Jadi ibadah itu berkenan atau tidak, itu ditentukan oleh sebuah ajaran, bukan ditentukan oleh siapa-siapa. Maka ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh diabaikan dengan begitu saja. Haleluya. Jadi ibadah itu berkenan atau tidak berkenan itu tidak ditentukan oleh jumlah jiwa yang banyak atau sedikit, tidak. Itu ditentukan oleh ajaran yang ada di situ, berkenan atau tidak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya kita menerima firman ini dengan rendah hati dan lembut, menerimanya dengan berpikir dengan bijaksana. Saya kira tidak perlu kita panas hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat dulu adat istiadat daripada orang Yahudi di dalam Markus pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Hal-hal seperti ini teliti sekali. Tidak makan kalau tidak cuci tangan dulu. Itu teliti mereka dalam hal itu. Orang Farisi teliti. Terus Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. dalam hal itu kuat sekali. Terus Dan kalau pulang dari pasar, kemudian kalau pulang dari pasar
habis belanja, terus Mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. tidak makan kalau tidak mandi terlebih dahulu. Terus Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. yang ketiga, warisan lain yang mereka pegang. Terus Umpamanya hal mencuci cawan, ya, misalnya dalam hal mencuci cawan, kendi, dalam hal mencuci kendi, dan perkakas-perkakas kemudian tembaga. dalam hal mencuci perkakas-perkakas tembaga. Jadi adapun adat istiadat nenek moyang orang Yahudi atau perintah manusia itu tadi, ajaran Tuhan, Taurat Tuhan disampaikan, tapi dicampur dengan adat istiadat, dicampur dengan perintah manusia, antara lain satu, tidak makan kalau tidak membasuh tangan lebih dulu. Dua, kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya atau mandi. Tiga, warisan lain yang mereka pegang, misalnya dalam hal mencuci cawan, mencuci kendi, kemudian mencuci perkakas-perkakas tembaga yang lain, itu mereka sangat perhatikan, luar biasa. Tetapi dalam hal firman Tuhan mereka kesampingkan, bahkan nanti tidak hormat kepada orang tua. Tapi saya tidak salah membawa sampai ke sana. Yang benar disampingkan, tapi adat istiadat dengan teliti dipelajari, dengan teliti diikuti, supaya terlihat bahwa dia adalah orang yang beradab. Tapi kasih Allah disampingkan. Luar biasa memang Raja orang Farisi ini. Maka sudah sangat jelas, Raja Farisi ini sangat bertentangan dengan pengalaman kematian Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kolose 2 ayat 20. Kolose 2 ayat 20 terlebih dahulu. Kolose 2 ayat 20 sampai 22. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Carilah perkara yang di atas. Ya, puji Tuhan, perkara di atas, haleluya. Ya. Silakan ayat 20 sampai 22. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, Kalau sudah satu dalam pengalaman kematian, terus dan bebas dari roh-roh dunia, ya ada dalam suasana kebangkitan, terus mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, tapi sayangnya takluk kepada rupa-rupa peraturan, terus seolah-olah kamu masih hidup di dunia? sama seperti manusia duniawi. Terus Jangan zaman ini, ini perintah manusia, adat istiadat. Jangan zaman ini, jangan kecap itu, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. jangan sentuh ini. Aturannya banyak. Terus Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, ya, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. puji Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan bebas dari roh dunia, tetapi sayangnya takluk kepada rupa-rupa peraturan. Misalnya, jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Persis seperti Raja orang Farisi, begitu teliti dengan aturan-aturan perintah manusia. Puji Tuhan. Jadi ajarannya, Taurat itu yang disampaikan itu dicampuri dengan adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Sebenarnya tadi aturan-aturan atau perintah-perintah atau ajaran manusia itu sebenarnya semuanya itu hanya mengingini. Tadi coba ulangi ayat 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, Ya, terus dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Hal-hal yang tidak penting di dalam kerajaan surga, hal-hal yang tidak akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Itu hal yang binasa oleh pemakaian, tidak terlalu penting. Jangankan yang lahiriah, jangankan yang lahiriah, neraka saja ditulis di dalam Markus hanya bicara soal sedikit, apinya tidak padam, ularnya tidak mandi. Tapi soal kerajaan surga begitu dalam, kita harus mengenali isi hati Tuhan. Kerajaan surga itu tidak sesempit pemikiran manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu hanya barang-barang yang akan binasa, tidak perlu dibawa ke dalam kerajaan surga. Tidak terlalu penting untuk dibahas. Itu akan berlalu begitu saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sebenarnya semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh
pakaian dan hanya menurut perintah dan ajaran manusia, tidak mempengaruhi hidup rohani kita. Amin, saudara itu tidak mempengaruhi. Orang kaya tidak mempengaruhi rohaninya, orang miskin tidak mempengaruhi. Surga yang mempengaruhi hidupnya. Amin, saudara itu. Haleluya. Ayat 23. Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, Ya. seperti merendahkan diri, Ajaran ditambah dengan dicampur dengan ragi Farisi. Saudaraku, peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, ibadah buatan sendiri ditambah-tambahin, dicampuri terus, seperti merendahkan diri, seperti merendahkan diri dengan atribut-atribut yang ada di dalam dirinya, terus menyiksa diri, dia tidak ada gunanya Ya. selain untuk memuaskan hidup duniawi. puji Tuhan. Walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, kemudian menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi saja. Puji Tuhan. Ibadah pelayanan ini bukan usaha manusia, ini pekerjaan Tuhan. Tidak bisa diakal-akali Tuhan Yesus. Pura-pura merendahkan diri dan lain sebagainya. Saya pun tidak boleh main akal-akalan melayani Tuhan, melayani sidang jemaat, melayani persekutuan dua hamba Tuhan Labuan Batu sekitarnya. Tak boleh main akal-akalan. Kalau Tuhan utus saya akan berjalan. Tidak perlu saya tanya soal makan, minuman, dan pakaian. Tuhan akan sertai, Tuhan akan cukupkan dengan ajaib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, sekarang dampak negatif ragi Farisi. Dampak negatif dari ragi Farisi yang sudah kita terima tadi, kita dengar tadi. Markus, kita kembali memperhatikan Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jawabnya kepada mereka, Ya. benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Ya. Sebab ada tertulis, Ya. bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Orang-orang munafik, ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, terus padahal hatinya jauh daripadaku. puji Tuhan. Haleluya. Memuliakan Tuhan dengan bibir atau memuliakan Tuhan dengan mulut padahal hatinya jauh dari Tuhan, itu sama dengan munafik. Jadi perkataan tidak sesuai dengan perbuatan itu munafik. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada mereka yang sudah terkontaminasi dengan ragi Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Mengapa disebut orang munafik? Karena mulut dengan perbuatan tidak sesuai. Haleluya. Itu dampak negatif ragi orang Farisi menjadi orang munafik. Kalau saya hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala munafik di hadapan sidang jemaat, saya ini adalah orang yang paling malang sedunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu saya katakan tadi, tidak boleh kita main akal-akalan di dalam melayani Tuhan. Tidak boleh dicampuri dengan ragi Farisi. Amin, saudaraku. Kalaupun terlalu menusuk, ya memang saliblah sarana untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Munafik artinya perkataan tidak sesuai dengan perbuatannya. Mulut memuliakan Tuhan tapi hatinya jauh. Itu munafik. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani kepada Tuhan lewat ibadah persekutuan ini, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu munafik. Puji Tuhan. Matius 23 ayat 1-3. Mari kita lihat kemunafikan ini dan kemunafikan dari orang Farisi ini. Itu tertulis dengan lengkap, dengan jelas di dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang ketiga. Namun pembacaan dimulai dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terus, Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Terus, Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. pengajaran
firman yang murni, ayo dituruti. Terus, Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. jangan. Kenapa? Terus, Karena mereka mengajarkannya, mengajarkannya. Terus, tetapi tidak melakukannya. puji Tuhan. Di sini dikatakan mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Sama dengan mulut memuliakan Tuhan tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan munafik. Pengajaran firman Allah yang murni didengar, diterima oleh sedang jemaat bagus. Dan setiap firman yang benar sesuai dengan ukuran apa yang tertulis dalam Alkitab, terima bagus. Tapi jangan ikuti teladan contoh mereka, teladan mereka, kemunafikan mereka, jangan. Maka ngeri sekali memang kalau sebuah ajaran dicampuri dengan ragi Farisi. Kalau gembalanya munafik, sidang jemaatnya munafik. Kalau gembalanya jujur, sidang jemaat dayani pasti jujur. Itu tidak bisa tidak. Maka itulah pesan daripada Bapak rohani kepada anak rohani, Timotius, berjaga-jagalah, waspadalah, dan selalu bertekun ya. Itu yang menentukan keselamatanmu, itu yang menentukan keselamatan jiwa-jiwa yang kau layani. Maka sekalipun dia orang muda, dia dewasa secara rohani. Jadi sekalipun orang muda, kalau dewasa, pasti dewasa rohani, pasti dipakai Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, ayat yang keempat sekarang, supaya kita semakin terlihat kemunafikan itu. Mereka mengikat beban-beban berat. Tadi ayat 3, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Jadi perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, sama dengan munafik. Ayat apa? Mereka mengikat beban-beban berat, Ya, mengajarkan salib. Terus lalu meletakkannya di atas bahu orang. diajar untuk memikul salib. Terus Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. mereka mengajarkan sidang jemaat untuk memikul salib, tetapi dia sendiri tidak memikul salib. Tapi mereka dia sendiri tidak memikul salib. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tetapi saya harus perlu bercerita sedikit. Untuk datang ke sini itu tidak saya katakan bukan suatu, memang suatu itu kemurahan Tuhan. Tetapi secara lahiriah, secara manusiawi, kami betul-betul bergumul. Karena Tuhan yang suruh kami di sini, maka kami ke sini. Bukan karena saya telepon kapan kita di situ, bukan. Karena Tuhan yang suruh saya ke sini, maka saya ke sini. Jadi karena Tuhan yang suruh, maka Tuhan pasti sediakan. Saya tahu kekuatan kami tidak seberapa karena kami masih bukan gereja besar. Kalau beribadah jumlah ibadah raya itu 35 sampai 40 saja. Kalau ibadah PA dan doa 25-27 rata-rata. Karena saya tahu cawan yang habis. Tetapi karena Tuhan yang utus kami ke sini, berapapun ongkos pulang pergi, kami harus pikul salib bersama-sama. Jangan saya suruh sidang jemaat untuk memikul salib di atas pundak, tapi saya tidak mau memikul salib di atas pundak saya. Tidak mungkin sidang jemaat mau diajak kerjasama memikul salib lalu bersekutu bersama-sama di tempat ini, kalau saya tidak terlebih dahulu memikul salib, itu sesuatu yang tidak mungkin. Itu harus dimengerti. Sidang jemaat enak nanti diajak kerjasama, diawali dulu dari kita. Kalau kita munafik, sidang jemaat pasti munafik. Ini pekerjaan Tuhan dan bisa diakali Tuhan. Manusia 1 bulan bisa kita akali, tapi bulan depan ketahuan nanti dan dipakai Tuhan kita. Hati-hati dengan raja Farisi, kemunafikan. Haleluya. Puji Tuhan. Mohon maaf kalau terlalu tertusuk, tapi ini firman yang harus saya sampaikan. Ini firman yang harus saya bawa di sini sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Istri saya berkata, "Papi, nanti bagaimana?" Ya bagaimana lagi lah. Sudah itu. Karena istri saya tahu saya bergumul pagi siang malam. Oh, lama sekali. Terus banyak sekali catatannya. Ya sudah, mau bilang apa lagi, Mami? Kalau saya ditolak, biarin.
Asal jangan Tuhan Yesus menolak saya. Pak Elvan, saya ditolak. Om Asa, Dayat. Om Mamson Dayat dari dulu mendukung saya. Ayo ke Rantu Barat, ayo orang muda didukung. Kita Oktober, ayo Pak. Makasih Om Mamson, makasih. Kasih orang tua, Om Asa, semua makasih ya. Amin serbu. Tuhan. Haleluya. Baik. Sekarang kita akan lihat ayat pas sudah tadi. Baca kembali itu. Mereka mengikat beban-beban berat, Ya. lalu meletakkannya di atas bahu orang, Ya. tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dari tadi mengajarkan salib untuk dipikul, tapi dia sendiri tidak memikul salib. Dan itulah kemunafikan orang Farisi. Ayat yang kelima sekarang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan Ya. hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya. Jadi sudah sangat jelas sekali dari lima ini. Ternyata semua pekerjaan, semua pelayanan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, supaya hebat-hebatan. Ternyata itu. Haleluya. Tuhan sangat memalukan memang lagi Farisi. Memilukan hati Tuhan. Ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kembali ayat 5 sampai ayat 7. Baca. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ternyata untuk hebat-hebatan di mata manusia, tetapi rendah di mata Tuhan. Terus Mereka memakai tali sembahyang yang lebar Ya. dan jubah yang panjang. tali lebar, sembahyang lebar, jumlah panjang. Terus Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan ya, duduk tempat terhormat dalam perjamuan. Terus dan di tempat terdepan di rumah ibadah. ya, terus Mereka suka menerima penghormatan di pasar ya, dan suka dipanggil rabi. puji Tuhan. Bukti-bukti kemunafikan orang-orang Farisi. Bukti-bukti kemunafikan orang-orang Farisi ada 3. Yang pertama, mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Itu kemunafikan yang pertama. Memakai tali sembahyang yang lebar tujuannya supaya dilihat orang bahwa mereka mengasihi Tuhan, sesuai dengan Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 8. Amin. Kemudian saudaraku, memakai jubah yang panjang tujuannya supaya dilihat orang bahwa mereka mengingat firman Tuhan selalu dan melakukan firman itu selalu, sesuai dengan Bilangan 15 ayat 38. Ini loh kemunafikan yang pertama, praktek kemunafikan, bukti-bukti kemunafikan yang pertama. Kemudian yang kedua, suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Sama deh, ini berbicara tentang penonjolan diri. Puji Tuhan, ini berbicara tentang penonjolan diri. Tetapi yang dimaksud di sini arti rohani, bukan arti secara hurfiah. Kalau kita beribadah berlomba-lomba untuk duduk di depan, tetapi secara rohani, pengertian secara rohani jangan menonjolkan diri, itu loh maksudnya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Inilah bukti kemunafikan yang kedua. Bukti kemunafikan yang ketiga, suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, guru. Berarti menginginkan suatu penghormatan. Bahasa preman, gila hormat. Ini bukti yang ketiga daripada kemunafikan orang-orang Farisi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Lalu baca kembali ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, ayat sampai 11. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, Ya. karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Hanya satu rabi, hanya satu guru. Itulah pribadi Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin saudaraku. Yesus tabernakel sejati. Dialah firman Allah dari Logos menjadi Rema. Amin. Berarti pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel itu guru. Tidak boleh tidak. Tidak boleh ditolak.
Kemudian terus, Dan janganlah kamu mau disebut siapapun, diulangi. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. ya, Karena hanya satu Bapamu, Ya. yaitu Dia yang di surga. hanya satu Bapa yang baik, itulah Bapa di surga. Kita semua Bapa hamba Tuhan, gembala sidang disebut Bapa rohani. Bapa jasmani, gembala sidang Bapa rohani, ada Bapa di surga. Tetapi di sini dikatakan hanya satu Bapa, itulah Bapa di surga. Kenapa di sini hanya satu Bapa yang baik, Bapa di surga? Karena kita tidak bisa memberi roti kepada anak yang meminta, tidak akan bisa memberi roti. Tidak bisa meminta, kita tidak akan bisa, kalau Bapa yang baik tidak akan memberi batu kepada anak yang meminta roti. Kita tidak akan bisa sediakan roti. Yesuslah roti itu. Hanya satu Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik, Dia tidak akan memberi ular kalau anaknya meminta ikan. Dua hal ini kita tidak bisa penuhi. Jadi jelas, hanya satu Bapa. Itulah Bapa di surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau saya dipanggil Bapa gembala, ya. Tetapi kalau Bapa yang baik hanya satu, karena Dia bisa memenuhi kedua hal itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Terus, Jangan pula kamu disebut pemimpin, ya, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Maka kalau seseorang suka membentuk kelompok, lalu menjadikan diri dia sebagai pemimpin dalam kelompok, itulah Mesias palsu. Ada ayatnya, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Kelompok sana, kelompok sini. Kenapa ada kelompok? Karena di situ ada pemimpin palsu. Ini loh parahnya lagi Farisi ini, sampai ke situ. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi jangan suka main kelompok-kelompok lagi. Hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Setuju? Haleluya. Jangan main kelompok-kelompok. Kalau tidak si A, tidak cocok, tidak murni. Kalau tidak si B, tidak cocok, tidak murni. Ukuran murni itu dari mana, saudara? Firman. Oleh ilham Roh Kudus, ayat saling menerangkan ayat yang lain, tidak dengan logika. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu barulah kita melihat, tidak perlu dibaca. Saya hanya ingin menunjukkan sekali, hanya untuk menunjukkan saja bahwa akhirnya di sini ada teguran keras atau peringatan keras sebagai penghukuman. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Itu teguran. Jadi saudaraku, Tuhan menyatakan 7 kali kata celaka kepada orang Farisi karena kemunafikan mereka. Itu antara lain, 1 ayat 3, Matius 23 ayat 13, 1, 2 ayat 14, 3 ayat 15, 4 ayat 23, 5 ayat 25, 6 ayat 27, 7 ayat 29. Ada 7 celaka yang diterima oleh orang Farisi karena ragi mereka dan kemunafikan mereka. Antara lain 1 Matius 23 ayat 13, 2 ayat 14, 3 ayat 15, 4 ayat 23, 5 ayat 25, 6 ayat 27, 7 ayat 29. Intinya saudaraku, oleh karena ragi orang Farisi ini, mereka binasa semua. Binasa. Mana yang kita pilih? Surga apa neraka? Tentu surga. Tentu surga, bukan? Amin saudaraku? Puji Tuhan. Maka supaya kita terlepas dari neraka, mari kita pilih kerajaan surga. Kerajaan surga itu luas, tidak sesempit pikiran manusia, tidak sesempit pikiran dari Mesias palsu tadi yang mendirikan kelompok A, B, C dan seterusnya.
tidak sesempit pemikiran mereka. Kerajaan surga itu luas, tidak terserang. Puji Tuhan. Kemudian perlu juga diketahui, seindah-indahnya kerajaan surga, tidak ada artinya kerajaan surga kalau suatu tahta tidak ada di dalamnya. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan, sekaya-kayanya hamba Tuhan, sepandai-pandainya dia menyampaikan firman Tuhan, kalau Allah tidak bertata di dalamnya, maka kehidupan hamba Tuhan itu tidak ada artinya. Rumah Tuhan, tabernakel adalah tata Allah. Di luar tabernakel, Allah tidak memerintah lagi. Puji Tuhan. Jadi jangan kita berpikir pendek, tapi biarlah kita berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Puji Tuhan. Jalan keluarnya, singkat saja firman Tuhan sekali ini. Matius 23 ayat 3. Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Terus, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, ya, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. puji Tuhan. Jadi jalan keluarnya adalah Matius 23 ayat 3. Pengajaran firman Allah yang benar dan murni harus dilakukan, tetapi jangan terlibat lagi dengan kemunafikan dari orang-orang Farisi. Haleluya. Pengajaran firman Allah yang benar dan murni diterima, tapi jangan terlibat lagi dengan ragi Farisi, dengan kemunafikan orang Farisi. Baik sidang jemaat beribadahlah sungguh-sungguh. Baik imam-imam dalam melayani pekerjaan Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh, layanilah dengan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, layanilah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lagi terlibat dengan ragi Farisi. Jangan lagi terlibat dengan kemunafikan. Jangan akal-akalan lagi melayani Tuhan tulus. Orang jujur selalu dipimpin ketulusan hati, berpati Roh Kudus, sehingga dia bertobat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hanya orang jujur yang bisa bertobat melayani Tuhan. Orang jujur dipimpin ketulusan hati, dipimpin api Roh Kudus, sampai nanti menjadi permata yaspis, permata yang paling indah, jernih bagaikan kristal. Kristal itu transparan, tampil apa adanya, luar dalam sama, tidak ada ditutupi, tidak ada kemunafikan. Itu permata yaspis, permata yang paling indah. Jadi kalau kita berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan, itu permata yaspis, itu permata yang paling indah, berharga dan mulia di mata Tuhan. Itulah biji mata Tuhan, dijaga, dipelihara. Jadi jangan sibuk kita soal makanan lagi, minuman dan apa yang dipakai. Sebab seorang hamba Tuhan yang diutus di tengah utusan Tuhan sertai, Tuhan cukupkan dengan segala keajaiban. Amin, saudaraku. Dan jemaah juga jangan pusing soal makanan. Sibuklah dengan segala perkara. Dahulu kita sibuk terlibat dengan kemunafikan. Ayo berjuanglah untuk melepaskan diri dari ragi Farisi dengan segala kemunafikan mereka. Jadilah permata yaspis, permata yang paling indah. Ayat ban. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, Ya. tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Perhatikan, pengajaran firman yang benar dan murni adalah pengajaran salib. Suatu beban atau tanggung jawab yang harus kita pikul, yang diletakkan di atas bahu kita masing-masing. Amin, saudaraku. Jadi pengajaran firman yang benar dan murni adalah pengajaran salib. Itulah suatu beban yang sudah Tuhan letakkan di atas bahu kita masing-masing. Ini yang harus disampaikan kepada sidang jemaat, kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya, terus Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan
bagi mereka yang akan binasa. Salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, masuk neraka, terus Tetapi bagi kita yang diselamatkan, masuk surga. pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Perhatikan baik-baik ya. Pemberitaan firman tentang salib itu suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang akan dilemparkan dalam api neraka yang apinya tidak padam. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan firman tentang salib itu kekuatan Allah. Kalau kita bermega di dalam kelemahan, bermega dengan sengsara salib, bermega dengan aniaya karena firman, itu kekuatan kita. Tapi saat kita kuat, pasti kita lemah, tidak bisa apa-apa. Itu kekuatan kita. Kekuatan hari ini, kekuatan hari besok, lusa, sampai nanti betul-betul salib itu menghantar kita masuk dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sedangkan orang Yunani mencari hikmat. Jadi ada dua jenis pelayanan yang bertentangan dengan pengajaran salib. Satu tanda ataupun mukjizat-mukjizat. Satu tanda ataupun mukjizat-mukjizat, tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat. Yang sakit sembuh, yang kerasukan setan dilepaskan, dan lain sebagainya. Berarti yang ditonjolkan dalam pelayanan hanyalah mukjizat, tetapi salib tidak ditegakkan. Tetapi sore ini, siang ini saya tandaskan kepada saudara, sejuta kali terjadi mukjizat di depan mata. Kalau salib tidak ditegakkan, mukjizat tidak ada artinya. Supaya kita terbuka. Kalau sudah diberkati, kenapa rumahnya? Mau apa kalau sudah kaya? Kan sudah sampai di situ. Bisa, ayo hantar saya ke surga. Hartaku hantar saya ke surga. Dalam malam hari dia merenung, hai jiwaku, saya tambahkan dalam lumbungnya, saya perbesar. Hai jiwaku, masukkan saya ke surga. Hai jiwaku, hai harta, masukkan saya ke surga. Tidak bisa, tidak bisa. Tanda-tanda heran, mukjizat bagus, tapi salib nomor 1. Amin, saudaraku. Karunia-karunia mukjizat itu kepada orang yang tidak beriman. Banyak ayatnya. Tapi pengajaran firman yang murni lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel kepada orang yang dewasa rohani untuk dipertunangkan kepada satu laki-laki lewat pesta nikah dan rumah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian ada dua jenis pelayanan yang bertolak belakang dengan pengajar salib. Dua, hikmat atau pengetahuan manusia. Berarti yang ditonjolkan dalam pelayanan itu adalah hal-hal yang ilmiah atau logika manusia, tetapi salib dikecilkan. Hati-hati, saya juga jadi jangan terkecoh dengan intelektual dari sidang jemaat. Dia boleh pandai dan kaya, hati-hati. Justru teguran keras hanya kepada orang kaya, pada orang miskin, lemah lembut Tuhan bicara. Tegurlah, peringatilah orang kaya di dunia. Jangan sombong ya. Tapi yang kecil, kecil rendah hati, ayo bersiap di bersama. Amin, saudara. Saya kira sederhana, memang saya dalam hal menyampaikan firman sederhana, tapi sekiranya yang sederhana ini bisa mendarah daging, ya bagus menurut saya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Lalu bacalah ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, Ya. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Rasul Paulus berkata dengan tegas, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Dia tetap mempertahankan pengajaran salib kepada sidang jemaat yang dilayani. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus memiliki pendirian yang kuat, sebab dia tetap menyampaikan pengajaran salib. Dia tidak berubah.
Dalam hal ini, Rasul Paulus tidak terpengaruh dengan keinginan manusia dan sidang jemaat yang melayani. Dia tidak terkecoh dengan sidang jemaat yang melayani. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi memang hamba Tuhan harus tegas. Tegas itu bukan suaranya keras. Tegas itu bukan seperti harus latihan badannya supaya besar badannya. Tidak. Pikul saja salib itu sudah tegas. Di tengah-tengah kita memikul salib, di tengah-tengah kita mengikuti jejak yang ditinggalkan Tuhan Yesus, semua dosa rontok. Haleluya! Semua kesombongan sedang jemaat rontok. Tidak usah takut rekan-rekanku hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Kesombongan rontok. Jangan terpengaruh dengan sidang jemaat. Tapi kita harus menjadi gembala, menjadi teladan yang baik. Kalau gembala lembat, berjalan ke depan. Ikut saja nanti jemaat itu. Titik, tidak usah panjang dan lebar. Sederhana. Kiranya dapat dipahami. Amin, saudaraku. Memang sakit pagi-pagi, tapi di balik salib ada kemuliaan. Supaya ada pengharapan. Di balik kemuliaan ada salib, supaya jangan sombong. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik, sekarang ayat 20 sampai 21 atau ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ya, ayat. Ulangi dulu ayat 23 tadi. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, Ya. untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, Ya. dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Puji Tuhan. Jadi perlu ketegasan dari seorang hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh situasi keadaan, tidak dipengaruhi oleh sidang jemaat yang dilayani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Barulah kita lihat apakah perkataan Rasul Paulus ini sesuai dengan perbuatannya. Jangan dia berkata, tetapi kami kuat, tidak terpengaruh dengan keadaan dari orang Yunani, tidak terpengaruh dengan keadaan daripada orang Yahudi. Orang Yahudi tadi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan salib, memberitakan Kristus yang disalibkan. Dia kuat dengan pendirian. Sekarang kita lihat sesuai dengan perkataan dengan perbuatannya. Kisah Rasul 20 ayat 19. Kisah Rasul 20 ayat 19. Silakan baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Di Efesus. Terus Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. ya. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata, Ya. dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Puji Tuhan. Rasul Paulus melayani Tuhan dengan rendah hati. Tanda kerendahan hati seorang hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, banyak mencucurkan air mata. Bukan membuat orang lain menangis, tetapi dalam melayani Tuhan banyak mencucurkan air mata. Jadi air mata itu adalah saksi bisu dari kerendahan hati seorang hamba Tuhan. Air tidak pernah mencari dataran tinggi. Air selalu mencari dataran rendah. Selalu mencari dataran rendah. Kenapa sungai berliku-liku? Karena dia mencari dataran rendah. Dia tidak mencari dataran tinggi. Kalaupun banyak lika-liku di dalam melayani Tuhan, kemudian banyak tetesan air mata, itulah tanda kerendahan hati seorang hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang 20 sampai 21. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Terus Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. tidak lalai ya mengasihi sidang jemaat, berarti bertanggung jawab dalam pembukaan firman. Terus
baik di muka umum Ya. maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Terus Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, Ya. supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. aku bersaksi kepada orang Yahudi dan Yunani. Toh, perhatikan, melayani dengan rendah hati, tidak lalai. Rasul Paulus melayani dengan rendah hati dan dia tidak lalai dalam 3 hal, yaitu 1, dalam memberitakan hal firman Allah, 1, 2, dalam mengajarkan hal firman Allah, 3, dalam bersaksi dalam hal firman Allah. Jadi kesaksiannya bukan mukjizat, bukan harta, tetapi kesaksiannya dalam hal firman Allah. 3 hal ini tidak lalai di dalam melayani sidang jemaat. Jadi jelas perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Dia tidak munafik. Betul-betul dia mengawasi dan menjaga daripada pengajaran firman Allah yang murni, dan dia terus bertekun. Salib itu yang mendidik kita untuk bertekun. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, Ya. aku pergi ke Yerusalem. Sebagai tawanan roh, terikat di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, sebagai imam, mulai dari sidang jemaat yang beribadah, sebagai imam, sebagai gembala sidang, terikat dengan pelayan roh, terikat dengan ibadah dan pelayanan. Kemudian terus Aku pergi ke Yerusalem, pergi ke Yerusalem, terus dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. tidak tahu. Saya pun ke sini tidak tahu apa-apa. Buta tentang rantau Rahab. Apakah nanti saya ditolak? Apakah saya diterima? Yang saya tahu pasti ada hamba Tuhan muda, ada hamba Tuhan yang tua, ada yang junior, ada yang senior, ada yang setengah senior. Saya tidak tahu apakah saudara menerima saya, apakah saudara menolak saya tidak tahu. Tapi saya tetap terikat dengan pelayanan, terikat dengan pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan utus saya harus turuti. Jangan saya suruh sidang jemaat memikul salib, tetapi saya tidak memikul salib. Terus ayat berapa sekarang? 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, Ya. bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Puji Tuhan. Saudaraku, seorang hamba Tuhan yang berpegang teguh kepada pengajar salib banyak memang menanggung penderitaan, banyak menanggung penderitaan, dan dia tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dimanapun dia diutus. Walaupun sebetulnya di sini penjara dan sengsara menunggu dia, tapi sebagai tawanan roh, dia rela diutus oleh roh itu sendiri kemana saja, dari kota satu ke kota yang lain. Nanti kita ada di kota Rantau Perapat, besok kita nanti ada di kota Duri, di tempat penggembalaan pendeta Posren Sitorus. Lalu besok lusa oleh roh itu sendiri akan mengutus kita sampai ke Kandis, lalu diutus lagi kembali pulang ke penggembalaan. Kalau memang kita diizinkan oleh roh Tuhan bertemu kembali, biar roh Tuhan yang mengutus kita masing-masing. Amin, saudaraku. Di Tuhan, itu dia umat saya, di Tuhan. Haleluya. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku Ya. sedikit pun, Terus asal saja aku dapat mencapai garis akhir. ini pentingnya, baca ulangi dulu. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, Tidak peduli dengan kesusahan. Terus asal saja aku dapat mencapai garis akhir ya, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Rasul Paulus berkata, aku tidak peduli dengan nyawaku, aku tidak peduli dengan kesusahan dimanapun aku diutus, sebab yang terpenting sebagai seorang hamba Tuhan adalah dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan.
itu yang terpenting, hal pokok di dalam diri seorang hamba Tuhan, tidak yang lain-lain. Tidak pusing dengan kesusahan. Yang pokok di dalam melayani, di dalam diri seorang hamba Tuhan adalah saudaraku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Itu yang terpenting. Jangan belum selesai pindah sana, belum selesai pindah sana. Sampai hari ini saya bertahan di siaran Cirebon, walaupun bertahun-tahun dari jemaah. Lama saya tidak pindah jemaah. Bukan 1, 2, 3, 4 tahun lama. Hanya air mata saksi itu. Menangis setiap hari. Tidak ada ongkos. Kalau di tempat yang sepi, saya berjalan dalam setiap langkah air mata saksinya. Tidak saya tambah-tambahin. Lalu setelah 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian ketemulah dengan abangnya. Umur 12 tahun, sekolah minggu. Ketemu dengan papanya dia. Jadi saya datangi ke rumahnya, satu orang abangnya umur 12 tahun. Ibadah minggu yuk. Ya udah, gimana? Ada bicara kasih tahu. Jadi begitu sah. Lama, tidak instan. Lama. Jadi jangan buru-buru, penting ikut saja salib. Pelayanan didahului dengan salib, bukan didahului dengan kemuliaan. Kalau didahului kemuliaan, cari senang sana sini, tak jadi-jadi. Ini pengalaman saya dan guru saya. Ada saksinya. Tuhan Yesus baik ya. Salibnya membuat kelepasannya, menolong kita. Amin sebetulnya. Puji Tuhan. Tidak perlu menghiraukan kesusahan. Yang terpenting, hal pokok dalam melayani Tuhan bagi seorang hamba Tuhan adalah dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Itu yang terpenting. Garis akhir sama dengan menyelesaikan pelayanan. Garis akhir sama dengan menyelesaikan pelayanan. Itu garis akhir, menyelesaikan pelayanan. Puji Tuhan. Mari kita lihat garis akhir atau sama dengan menyelesaikan pelayanan. Injil Yohanes 19 sebagai ayat akhir. Injil Yohanes 19 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ya. Lambung Yesus diberikan. Ya. Karena hari itu hari persiapan, Ya. dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Tidak tergantung pada kayu salib. Terus Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. ada besar. Terus Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus, Ya. dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. penjahat sebelah kanan dan kiri harus dipatahkan tulang-tulang kaki mereka. Terus Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Ya. dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Puji Tuhan. Garis akhir dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus di atas muka bumi ini adalah Dia rela mati di atas kayu salib. Amin saudaraku. Itu garis akhir dari pelayanan Tuhan Yesus di atas muka bumi. Dia rela mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Tanda kematian Yesus atau tanda garis akhir, mencapai garis akhir kematian Yesus di atas kayu salib. 1. Tulang-tulangnya tidak dipatahkan. Itu tanda mencapai garis akhir. Tulang-tulangnya tidak dipatahkan. Ini berbicara tentang penyatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Amin saudaraku.
tulang-tulangnya, tubuhnya itu tidak terpisah-pisahkan, anggota tubuh tidak terpisahkan. Jadi pelayanan dapat mencapai garis akhir atau menyelesaikan pelayanan itu mempersatukan anggota tubuh. Tulang-tulangnya tidak boleh dipisah-pisahkan, dipatah-patahkan. Itu sebabnya, itu juga yang menjadi kerinduan saya. Itu juga sebabnya saya bisa datang bersama-sama dengan saudara di tempat ini, supaya kita ada kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda-beda, penuh warna-warni, tapi kalau satu, baik dan indah di mata Tuhan, sesuai dengan doa daripada Om Asa tadi. Di situ berkat itu dicurahkan. Itu garis akhir. Jadi bukan berkat-berkat, bukannya soal yang lahiriah, saudaraku. Jangan dulu terkecoh dalam melayani Tuhan. Bukan soal yang enak-enak, tapi penyelesaian garis akhir, menyelesaikan pelayanan adalah membawa sidang jemaat menjadi satu anggota tubuh Kristus yang sempurna. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Kalau belum, jangan pindah-pindah. Bertahan saja. Amin. Haleluya. Baru tanda yang kedua, dapat mencapai garis akhir atau menyelesaikan pelayanan. Yang kedua, lambung Yesus ditombak. Lambung Yesus ditombak, segera mengalir keluar darah dan air. Artinya bangsa kafir dilahirkan kembali menjadi suatu kehidupan yang baru. Amin, saudaraku. Tanda kelahiran itu darah dan air. Seorang ibu yang melahirkan anak, tandanya ada air ketuban dengan darah. Itu tidak bisa tidak. Segera mengalir keluar darah dan air. Melahirkan kembali bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang dahulu hidup jauh dari Allah, dilahirkan kembali lewat proses darah dan air. Inilah garis akhir menyelesaikan pelayanan. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita tamatkan ibadah persekutuan Paskah siang ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.